Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumratul Makfirah. Saya mahasiswi STI Al-Hikmah Jakarta, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5. Baik, saya akan menjelaskan konsep dasar ekonomi. Apa itu konsep? Konsep adalah suatu gagasan, ide, atau pemikiran yang mencakup pengertian umum tentang sesuatu. Konsep biasanya digunakan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terstruktur mengenai suatu objek, fenomena, atau ide. Dalam berbagai bidang ilmu, konsep menjadi dasar dalam membangun teori menjelaskan hubungan antar variabel atau memahami fenomena tertentu. Pengertian dasar ekonomi. Dasar ekonomi adalah prinsip-prinsip fundamental yang digunakan untuk memahami bagaimana individu, rumah tangga, perusahaan, dan masyarakat membuat keputusan tentang alokasi sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Dasar ekonomi mencakup pemahaman tentang cara kerja sistem ekonomi, perilaku pelaku ekonomi, serta proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Pengertian konsep dasar ekonomi. Konsep dasar ekonomi adalah prinsip atau gagasan utama yang menjadi landasan dalam memahami, menganalisis, dan menjelaskan aktivitas ekonomi yang melibatkan produksi, distribusi, konsumsi, dan alokasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Konsep ini digunakan untuk memahami bagaimana individu, rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah membuat keputusan dalam melengkapi kelangkaan sumber daya. Unsur-unsur konsep dasar ekonomi. Yang pertama itu ada kelangkaan atau scarcity. Ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Yang kedua ada pilihan atau choice. Pengambilan keputusan dalam menggunakan sumber daya untuk kebutuhan tertentu. Yang ketiga ada biaya kesempatan atau opportunity cost. Nilai dari alternatif terbaik yang harus dikorbankan ketika memilih sesuatu. Yang keempat ada efisien, pengguna sumber daya secara optimal untuk memaksimalkan manfaat. Yang kelima ada kesejahteraan, tujuan utama dalam ekonomi yaitu menciptakan kemakmuran bagi individu atau masyarakat. Hubungan ekonomi dengan kesejahteraan umat manusia. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan dasar. Ekonomi membantu masyarakat menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dibutuhkan seperti pangan, pakaian, dan perumahan, yang merupakan dasar kesejahteraan. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memungkinkan peningkatan standar hidup melalui penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan produksi barang serta jasa yang lebih baik. Yang ketiga ada distribusi kekayaan. Sistem ekonomi yang baik harus memastikan distribusi kekayaan yang adil sehingga mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan. Yang keempat ada pembangunan berkelanjutan. Ekonomi modern mengintegrasikan prinsip berkelanjutan untuk melestarikan sumber daya bagi generasi mendatang sambil tetap memenuhi kebutuhan saat ini. Yang kelima ada kesejahteraan sosial dengan memperhatikan aspek sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, ekonomi dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Prinsip-prinsip ekonomi adalah aturan atau pedoman dasar yang membantu memahami bagaimana ekonomi berfungsi dan bagaimana keputusan ekonomi diambil. Yang pertama itu ada keadilan ekonomi, economic equity. Prinsip ini menekankan pentingnya distribusi sumber daya yang adil di masyarakat. Keadilan tidak selalu berarti pembagian yang sama, tapi pembagian yang sesuai dengan kebutuhan, kontribusi, atau hak individu. Yang kedua, distribusi sumber daya atau resource allocation. Menyangkut bagaimana barang dan jasa dialokasikan di masyarakat untuk memastikan bahwa kebutuhan terpenuhi secara efisien. Mekanisme distribusi dapat melalui pasar atau sistem harga, pemerintah, atau kombinasi keduanya. Prinsip ini juga mencakup efisiensi dalam alokasi untuk menghindari pemborosan. Yang ketiga itu efisiensi ekonomi, economic efficiency. Prinsip ini bertujuan untuk memaksimalkan output dari sumber daya yang terbatas
Ekonomi efisien terjadi ketika tidak ada sumber daya yang disia-siakan dan barang serta jasa diproduksi sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat. Yang keempat, biaya peluang atau opportunity cost. Prinsip ini mengingatkan bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, karena sumber daya yang digunakan untuk satu tujuan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain. Yang kelima, ada insentif. Insentif memotivasi individu atau perusahaan untuk bertindak dengan cara tertentu. Insentif biasanya berupa keuntungan finansial, penghargaan sosial, atau kebijakan pemerintah seperti pengurangan pajak untuk investasi hijau. Yang keenam, ada keberlanjutan atau sustainability. Mengutamakan pemanfaatan sumber daya secara bijak agar dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Contohnya menggunakan energi terbarukan untuk mengurangi dampak lingkungan. Yang ketujuh itu ada permintaan dan penawaran, demand and supply. Prinsip ini menjelaskan bagaimana harga barang dan jasa ditentukan oleh interaksi antar pembeli, demand, dan penjual, supply. Jika harga permintaan naik tetapi pasokan tetap, harga cenderung naik. Yang kedelapan itu ada spesialisasi dan perdagangan. Masyarakat atau individu dapat meningkatkan efisiensi dengan berfokus pada apa yang mereka lakukan. Kemudian berdagang untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Yang kesembilan ada stabilitas ekonomi. Menjaga kestabilan dalam perekonomian untuk menghindari fluktuasi ekstrim seperti inflasi tinggi, pengangguran, atau krisis ekonomi. Yang ke-10 dan terakhir, pertumbuhan ekonomi. Fokus pada peningkatan output total barang dan jasa dalam jangka panjang untuk meningkatkan standar hidup. Kesimpulannya, ekonomi adalah studi tentang bagaimana manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Konsep dasar ekonomi seperti kelangkaan, pilihan, dan efisiensi menjadi landasan bagaimana memahami pengambilan keputusan di tingkat individu, masyarakat, maupun negara. Prinsip-prinsip ekonomi seperti biaya peluang, insentif, dan efisiensi pasar memberikan panduan dalam mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Kesejahteraan manusia sangat bergantung pada bagaimana ekonomi dikelola untuk memenuhi kebutuhan pasar, meningkatkan standar hidup, dan menciptakan pemerataan dalam distribusi kekayaan. Sistem ekonomi yang efektif juga memperhatikan pembangunan berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi. Masyarakat dapat menghadapi tantangan seperti kelangkaan sumber daya, ketimpangan sosial, dan perubahan global secara lebih baik sehingga menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera, adil, dan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.